Dia mengharapkan pokoknya harus berhasil. Dan hasil itu adalah semata-mata semuanya dari hasil usaha dia. Tidak ada campur tangan siapapun di sini. Tidak ada pihak ketiga di sini. Tidak ada sama sekali. Sedangkan seorang mukmin, dia berusaha sama seperti orang kafir ini. Habis-habisan dia, pontang-panting, berusaha ya, untuk sebuah hasil yang maksimal. Tetapi dia mengharapkan hasil bukan dari usaha dia itu, bukan dari power dia, bukan dari itu semua, bukan. Tapi hasilnya adalah mutlak daripada Tuhan yang menentukan berapapun hasil yang dia dapatkan. Usaha dia orang kafir sama, ya, orang kafir sama. Kalau misalkan dia menghasilkan usahanya itu ya 70, orang mukmin juga 70. Ya, kemampuan untuk berusaha untuk sebuah pekerjaan gitu. Sama-sama. Tapi orang kafir dari 70 modal usaha dia itu, dia mengharapkan dari itu semua sekian harus dapat murni dari usaha dia. Seorang mukmin usaha 70 juga, tapi hasil yang mau dia dapatkan semuanya dia pasrahkan kepada Allah. Dia tidak menghitung berapa jumlah usaha yang telah dia keluarkan. Enggak. Maka hasilnya sekarang, pada saat orang mukmin tidak mendapatkan seperti yang dia harapkan atau tidak mendapatkan seperti yang dia usahakan, bagaimana kondisi dia? Orang kafir ketika dia tidak mendapatkan hasil seperti yang telah dia usahakan dan dia harapkan, bagaimana kondisinya? Yang mana kira-kira akan bunuh diri? Yang mana kira-kira akan mengakhiri hidup? Yang mana kira-kira yang akan kecewa dan tidak mampu untuk melanjutkan pada usaha yang selanjutnya? Orang kafir justru sangat logis kalau mereka tidak mampu lagi untuk melanjutkan usaha yang selanjutnya dengan kerugian yang telah dia hasilkan. Kenapa? Dia merasa bahwa saya menghasilkan telah berusaha sekian, mesti saya mendapatkan sekian. Semua daripada dia mengharap dari dirinya, nggak mengharap dari yang lain tuh. Atau dia mengharap dari pihak lain, yaitu manusia juga. Dia harap habis-habisan. Ketika manusia itu nggak memberikan seperti yang dia harapkan, maka dia akan merasa betul-betul rugi betul daripada usahanya. Tapi seorang mukmin, seorang muslim, dia berusaha sama seperti orang kafir, tapi harapan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika nggak dia dapatkan seperti yang dia harapkan, dia akan mengatakan, la yusibana illa ma kataballahu lana. Ya, enggak, kita dapatkan kecuali yang dituliskan sama Allah. Enteng sekali ngomongnya gitu. Illa ma kataballahu lana. Apa yang dituliskan sama Allah itu yang kami dapatkan. Jadi kamu akan siap untuk effort selanjutnya yang sama? Siap. Mungkin enggak sekarang, nanti Allah kasih. Jadi harapannya itu jauh. Orang mukmin itu multi level harapannya. Enggak pendek, enggak short gitu. Udah selesai, udah. Harapannya itu bukan pada dirinya, harapannya itu pada Allah. Nah, inilah dia tawakal. Harapannya itu nggak pernah putus, ya, jauh sekali harapannya. Maka yang mampu survive dalam berbagai macam resiko berat, siapa itu? Hanya orang yang memiliki iman dengan konsep tawakal itu. So further expanding on tawakal as something unique to the believer versus the disbeliever. So the example that was explained, imagine that a believer and disbeliever both are going through the same endeavor, the same project, same business, and expect and shooting for the same result. However, the difference is the disbeliever is associating all the result to his own effort. He does all his calculations, spreadsheets, and then expenditures, and reach out to business partners and all that stuff, right? But he totally associates the result to what he thinks he's capable of and his capacity. Meanwhile,
the believer, the mu'min, he probably does the same effort, and maybe on the surface level, it's the same steps, go with business contacts, buy stuff, sell stuff. However, even though he on the surface does the same effort, he only hopes for the result from Allah alone. He leaves the result up to Allah. And so a mu'min does not count the same way as a disbeliever. So what happens when the mu'min doesn't get what he wants? How does he react? When a disbeliever doesn't get what he wants, how does he react? Which one do you think would be more likely to be depressed? The one who hopes from himself, or the one who hopes from the all-powerful Lord of the worlds, right? So this is kind of the, you can see how a mu'min will quickly bounce back and just leave the result to Allah, right? Acknowledge and then move on to the next struggle, next business opportunity, even though he goes through failure after failure after failure. And inshallah will never get depressed. Kita akan melihat bahwa orang yang paling bagus mengamalkan konsep tawakal dalam hidup itu siapa? Rasulullah SAW tanpa ragu. Beliaulah yang mengamalkan konsep tawakal yang paling benar. Kita ambil kisah ketika beliau hijrah ke Madinah. Ketika beliau hijrah ke Madinah, kita akan sering dengar cerita dan beliau dikepung di rumah beliau malam hari oleh orang Quraisy. Kemudian beliau keluar tanpa diketahui oleh orang Quraisy dari rumah beliau. Entah sebabnya, sebahagian para sejarawan mengatakan ya ada debu di tukan, ataupun sebagian lagi mengatakan bahwa mereka tidur. Ya. Yang pasti Allah menjadikan mereka tidak melihat Nabi keluar dari rumah dengan sesuatu yang ajaib. Baik. Lalu setelah itu Nabi berangkat hijrah ke mana? Beliau berangkat ke Madinah. Kalau Madinah itu ke utara, beliau menuju ke selatan. Lalu di selatan itu beliau ngapain? Beliau bersembunyi di sebuah gua Sur. Berapa lama? Sampai 3 hari beliau di situ bersembunyi. 3 hari 3 malam nggak nggak pernah keluar. Selama di situ beliau suruh Abdullah anak Abu Bakar untuk membawa informasi setiap hari pergerakan tentara Quraisy. Jadi itu secara rahasia Nabi suruh tentara Abdullah anak Abu Bakar untuk naik memberikan kabar tentang itu. Fatimah anak Asma daripada anak Abu Bakar, Nabi suruh, yang saat itu sedang hamil, Nabi suruh untuk membawa bekal makanan. Karena hamil, diketahui dia hamil, jadi kalau makanan disembunyikan di depan, jadi nggak ketahuan. Ya. Karena emang dia hamil gitu ya, nggak curiga orang. Itu Asma yang membawa bekal makanan ke sana untuk persiapan Nabi berangkat hijrah. Sedikit dicicil gitu. Untuk berangkat ke sana. Setelah itu Nabi sembunyi selama 3 hari 3 malam di sana, nggak keluar. Atas inisiatif Nabi, nanti orang kafir Quraisy sudah nggak tahu lagi di mana. Mereka akan balik ke kampung atau ke Mekah dan nggak cari-cari lagi. Pada saat jalan sudah kosong, mereka tentara-tentara Quraisy sudah balik ke campnya, baru Nabi berangkat. Ya. Lalu jalan menuju Madinah yang Nabi tempuh itu jalan biasa atau jalan yang nggak biasa? Yang nggak biasa sama sekali. Emangnya Nabi tahu jalan itu? Abu Bakar tahu jalannya itu? Enggak juga. Abu Bakar nggak pernah lewati jalan itu. Nabi juga nggak pernah lewati. Jadi Nabi hire guide khusus untuk itu. Nabi hire guide khusus dan guide itu tak ada orang Muslim, nggak mukmin, orang musyrik dapatnya. Karena memang dia yang punya pengalaman lewat jalan itu. Udah Nabi hire itu. Nabi sewa dia, dibayar untuk pergi.
Emangnya Nabi nggak mengharap hidayah sama Allah? Sampai harus menyewa orang musyrikin segala. Mana lebih percaya sama orang musyrikin dengan percaya pada Allah? Hah? Kalau kita hari ini kan berani tanya gitu kan, jangan percaya sama orang musyrik itu, sama Allah kita percaya. Jadi nggak usah pakai gaya. Jadi gitu aja, doa aja kita jalan. Nabimu itu ya nggak tahu jalan itu diambilnya orang gaibnya orang musyrik. Apa beliau nggak tawakal sama Tuhan? Beliau bersembunyi di dalam gua. Kan bisa kita tanya, ya Rasulullah, engkau keluar dari rumah nggak dilihat sama orang kafir, masa harus sembunyi dalam gua? Ya, tengahkan tangan aja, ya Allah jadikan waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa ushaynahu fa hum la yubsirun kan. Baca doa dalam surat Yasin ya. Ya, kami jadikan di depan mereka tembok, belakang mereka tembok juga sehingga mereka tidak bisa melihatnya. Udah baca doa itu ya selesai urusan. Apakah Nabi mengandalkan doa itu untuk menyelesaikan masalah hidup? Mengandalkan ayat? Tenang aja, kalau ada penyakit baca ayatnya selesai urusan, nggak perlu berobat. Mana lebih, kalau begitu konsep kita hidup ya, mana lebih harus mengamalkan seperti Nabi atau kita? Nabi ada amalkan ayat surat Yasin itu untuk menyelesaikan masalah hijrah? Kan enggak. Sangat logis apa yang Nabi buat. Ya. Beliau sembunyi di gua. Ya. Kemudian berita setiap hari disuruh bawa. Padahal sangat berbahaya loh. Ada orang yang mondar-mandir tiap hari ke tempat persembunyian. Itu kan bahaya, diendus kan. Tapi Nabi penting perlu tahu pergerakan negara Quraisy itu. Walaupun riskan sekali, Nabi harus ambil itu. Kemudian orang musyrikin lagi dihayat orang musyrikin gaib. Bahaya kan orang musyrikin. Gimana ini setelah ini bisa dikasih tahu ini? Ya, enggak. Ada perjanjian khusus bagaimana untuk menjamin bahwa ini perjalanan betul-betul rahasia. Setelah Nabi ambil semua akibat dan sebab itu, yang kita tahu kan ketika Nabi hijrah, ada nggak tentara Quraisy sampai ke gua itu? Sampai kan? Sudah begitu sembunyi-sembunyi, diatur sedemikian rupa. Ya. Bahkan ada satu lagi yang dibuat oleh Nabi, Abdullah bin Uraiqid, yang dia itu mengembalai kambing Abu Bakar. Itu disuruh setiap hari, setiap sore untuk membawa kambingnya itu di jejak kaki Abdullah dan Asma yang kasih informasi kepada Nabi supaya tidak terendus jejak kaki Abdullah dan Asma itu. Jadi dia yang tugasnya apa? Bawa kambing itu supaya nanti jejaknya hanya nampak jejak kambing, kaki kambing, bukan kaki manusia. Sampai segitunya rapi sekali ini konsep oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah gitu, dia hari terakhir Nabi mau keluar, datang orang kafir Quraisy pula situ, naik ke atas. Nah pada saat itu kan usaha sudah habis-habisan sama Nabi dibuat. Semua yang logis ke utara, nggak ke utara, justru ke selatan. Semestinya jalan utara, tapi nggak ke selatan. Sembunyi dalam gua lagi. Kemudian semua kemungkinan ditendus Nabi selesaikan. Ternyata sampai juga mereka ke sana. Allahu a'lam gimana sebabnya. Abu Bakar ketika tahu orang Quraisy di depan beliau, di depan gua itu, menangis takut, luar biasa takutnya. Bukan takut karena sini, takut akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kondisi begitu, apa kata Nabi? Yang Allah sebutkan dalam ayat, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih, Allah bersama dengan kita. Kapan Nabi ucapkan Allah bersama dengan kita? Abu Bakar kan bisa protes. Kenapa nggak kau katakan waktu di sana aja pas keluar dari rumah Allah bersama dengan kita? Kenapa ketika saat ini gitu? Ini kita orang mukmin tenang aja, Allah bersama enggak Nabi usaha apapun, udah Allah bersama dengan kita doang. Jadi kalau Allah bersama dengan kita itu untuk menutupi
kemalasan dan ketidakmauan kita untuk berusaha. Nabi mengatakan innallaha ma'ana kapan? Setelah apa? Habis-habisan usaha Nabi. Udah nggak mungkin, udah saya udah ambil semua usaha saya, ya. Nggak mungkin lagi udah mentok, gua pun nggak ada pintu keluar cuma dari depan, ya Allah. Hasil semua dari untuk kami serahkan padamu. Innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kita. Kira-kira pantas nggak Allah tolong orang seperti ini dalam kondisi seperti itu? Itu. Maka inilah orang mukmin, ya. Hasil akhirnya ketika dia udah nggak tahu kemana, ya udah usahanya Allah bersama kita, pasti ditolong sama Allah. Hari ini orang mukmin nggak pernah ditolong sama Allah, malah orang kafir yang lebih, ya, orang lebih hebat, lebih ini itu. Usaha kita nggak sama dengan mereka. Kita hanya dari awal sudah innallaha ma'ana, belum buat apa-apa lagi, udah innallaha ma'ana. Ya. Mana lebih pantas ditolong? Hidup di dunia ini ada hukumnya, ada hukum sebab akibat, ada hukum sunnatullah yang harus kita ambil. Siapa yang dia itu mengambil sunnatullah dengan benar, udah itulah yang pernah ditolong sama Allah. Sedangkan ada orang mukmin yang mengambil sunnatullah, beriman lagi kepada Allah, justru itu yang pasti lebih bagus, lebih patah ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan panjang dikit. Alright, I'll try not to go too long in translating this, but inshallah, I'll try my best. Bismillah. So, the best implementer or example of tawakkul is Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. The specific example that was discussed is the hijrah of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and Abu Bakr from Mecca to Medina. So, I'm sure all of you know when the start of the hijrah, it was when Prophet Muhammad Muhammad's house was surrounded by Quraysh and he was inside and something supernatural happened, obviously, right? The Quraysh fell asleep and Abu Bakr and Prophet Muhammad was able to exit. But then, they didn't go the normal route to Medina. Medina is to the north of Mecca. What Prophet Muhammad did, he went to the south and spent 3 days in a cave. So that is in the effort of, just losing, causing the Quraysh to lose track if they tried to search for him. So did the effort stop there? No. Abdullah ibn Abu Bakr, the son of Abu Bakr, was asked to provide intel of movements of the Quraysh, right? Where they're going, are they heading this way? Are they still looking for us? And then the daughter of Abu Bakr, Asma ibn Abu Bakr, while being pregnant, she hid supplies in her clothing, and she used that ability to travel back and forth between the cave and Medina, little by little providing supplies in preparation for the big journey ahead to Medina. So, when the Quraysh returned and gave up, Prophet Muhammad still did significant effort. He didn't know the safe route to Medina that can, be low visibility and safe and away from badness whatsoever. He hired a mushrik as a guide, who's knowledgeable of all different routes to Medina, to get safely to Medina through the secret road. So, if you stop at Rome, Prophet Muhammad is the most tawakkul, yet he did not ignore all these efforts, these cause effect sunnatullah, right, that Allah has ordained in this world. He kept latching on, okay, I'm going to do this, do this, do this, in order to achieve my objective to arrive safely to Medina. So if we claim to follow Prophet Muhammad, then we should take these lessons in the daily life and not be lazy. So if you, another effort was the shepherd of the goats, Abu Bakr, I didn't catch the name. He was asked to cover Asma and Abdullah ibn Abu Bakr's tracks, right? So
any tracker that the Quraysh had would not be able to see footsteps of them leading to the cave. Even so, and this is what I remember from the Sirah, Quraysh had their own expert tracker, and the expert tracker did lead them to the cave, right? So the Quraysh still arrived at the cave, and then Abu Bakr was so frightened, thinking that they're going to be found not for himself. Abu Bakr bin Abu Bakr, right? He's never worried for himself, he's only worried for Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. He's worried that they're going to find Prophet and harm him. But for Rasulullah Sallallahu he said, "La tahzan, inna Allah ma'ana." Don't be sad. Allah is with us. But Prophet Muhammad Sallallahu did all this after all this effort, right? Prophet Muhammad Sallallahu did the intel step, and then do the stay in the cave 3 days, get supplies, go up little by little. And only after that, then Prophet ﷺ leave everything to Allah. So contrast that to somebody who doesn't even start his effort and just says maybe "La tahzan, inna Allaha ma'ana" without trying anything. So that's not the example we want, right? We want to follow this in our daily lives. Make the effort first and then leave the result to Allah. Jadi begitulah setidaknya kita lihat konsep tawakal itu, ya, yang Rasulullah SAW sangat bagus menerapkan dalam hidup. Sehingga dengan itu mukmin itu betul-betul istimewa di dalam usahanya. Ya. Luar dalam zahir batinnya itu istimewa. Berpegang betul-betul dia i'timad qalbi ala Allah, betul-betul secara hatinya bergantung kepada Allah. Kalau boleh kita lihat ya, dari dalam dia fully dia bergantung kepada Allah, tapi kalau lihat dari zahirnya dia nggak percaya sama Tuhan gitu. Hanya percaya pada dirinya, tapi zahir ya, dalamnya percaya 100% kepada Allah. Itulah sama orang beda orang mukmin dengan orang kafir. Orang kafir zahirnya percaya sama dirinya sendiri, dalamnya juga begitu. Orang mukmin di luarnya percaya pada dirinya aja, di dalamnya fully percaya kepada Allah. Betul-betul sinkron match gitu. Sama-sama kekuatan yang luar biasa. Ya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, begitu juga ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita tahu ketika terjadi kisah pandemi pada masa beliau dulu kan. Beliau berangkat pergi ke Syam. Ya. Di Syam sana ada Abu Ubaidah bin Jarrah yang jadi gubernur Syam pada saat itu. Ini kisah sering kita dengar pada saat pandemi. Pada saat gubernur Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab ingin untuk mengunjungi Syam. Ketika dekat masuk ke Syam, Abu Ubaidah bin Jarrah menjemput beliau dari luar kota. Lalu dikasih tahu kalau di Syam sekarang sedang terjadi wabah penyakit, pandemi. Jadi terserah bagi engkau wahai Umar, engkau masuk atau tidak. Umar akhirnya apa? Mengatakan tidak jadi masuk. Tidak jadi masuk. Beliau berbelok balik pulang ke Madinah. Itu udah berapa lama beliau berangkat jauh, ya. Bayangkan beliau dari Madinah itu berapa lama perjalanan, capeknya bukan main itu. Sebentar lagi mau masuk kota. Keputusan Umar apa? Balik pulang. Pertanyaannya adalah, apakah beliau takut sama ketentuan Tuhan? Ya kalau mati ya mati, kalau enggak ya enggak, tenang aja. Kita sering gitu kan? Ya. Tenang aja, kalau mati, kalau ditakdirkan mati, ya di jalan juga udah mati kok. Ya. Kalau ditakdirkan nggak mati, walaupun udah itu juga nggak akan mati, tetap akan sama Allah. Enggak begitu. Umar apa? Balik pulang. Udah capek. Balik pulang itu bukan 1 menit, bukan 1 jam jalan. Udah beberapa hari itu. Gurun pasir. Balik pulang. Sehingga Abu Ubaidah bin Jarrah bilang apa? Ya Amiral Mu'minin, afirahun min qadarillah.
Wahai Amirul Mukminin, apa kau lari dari takdir Tuhan? lari balik gitu ya, ke belakang. Lalu diprotes sama Abu Ubaidah bin Jarrah, gubernur itu. Apakah kau lari dari takdir Allah? Apa kata Umar? Nafirru min qadarillahi ila qadarillah. Kita lari dari takdir Tuhan ke takdir yang lain. Kita lari dari takdir ini ke takdir yang lain. Ini bisa lari dari takdir Allah, enggak bisa lari. Cuma kita lari dari takdir ke takdir yang lain. Hidup kita enggak selalu dalam takdir Allah, tapi kita ada usaha untuk memilih. Itu tawakal enggak itu kepada Allah? Tawakal itu dari dalam batin Sayyidina Umar ya. Ini masuk mengharap kepada Allah, lari juga kita mengharap kepada Allah, sama siapa lagi? Tapi usaha zahirnya begitu. Walaupun begitu lelah dan capeknya perjalanan yang sangat jauh, diambil keputusan yang sesuai. Begitulah orang yang bertawakal kepada Allah. Nah, perbedaan beda jauh, ya, antara orang mukmin dengan orang kafir. Jadi dengan konsep tawakal, iman dan tawakal seperti ini membentuk suatu kepribadian Muslim yang sungguh sangat kuat. Nah, ini dia konsep tawakal setidaknya yang kita ingin jelaskan kepada kita. Dan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, ya, "Lau tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Di akhir daripada ini apa? Nabi mengatakan bahwa kalau kalian bertawakal dengan sebenarnya, maka kalian akan diberikan rizki oleh Allah sebagaimana Allah berikan rizki kepada burung. Nah, ini dia hadis Nabi riwayat Imam Tirmidzi, ya. Kata Nabi, "Lau tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli." Kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, maka kalian akan diberikan rizki seperti diberikan rizki kepada burung. Seperti apa ya Rasulullah Allah berikan rizki kepada burung? Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Dia terbang pagi hari dari sarangnya dalam kondisi lapar, dalam kondisi sangat lapar. Wa taruhu bitana, dan dia balik lagi dalam kondisi penuh perutnya. Itu tawakal burung. Kalau nggak tahu gimana konsep tawakal, Nabi katakan belajar daripada burung. Dia berangkat pagi hari dalam kondisi lapar, balik dalam kondisi kenyang. Gara-gara apa? Bagaimana burung mendapatkan kenyangnya? Dia patuk ke sana, patuk ke sini, ada 10 kali dipatuk, dia cuma sekali dapat. Itulah burung yang bertawakal, kata Nabi SAW. Manusia belajarlah tawakal seperti burung, kata Nabi SAW. Sehingga hasil akhirnya ya begitu. Ya, baik. So the mu'min, when he implements tawakkal on the zahir, the apparent, the visible, it may seem that he only depends on himself. He does this transaction, he does all the due diligence. But what's unseen, the batin, right, inside, he fully leaves the results to Allah, as we have explained before in previous examples and discussions. Another example was the incident that was frequently cited during the pandemic, the COVID-19 pandemic, when Umar ibn al-Khattab wanted to go to Sham. Abu Ubaidah al-Jarrah met with him at the outskirts of Sham, and he said, "There's a plague, there's a disease going around." And then Umar decided not to enter Sham. He instead turned back to Medina, and Abu Ubaidah asked, "Are you running from the taqdir of Allah?" And Umar radiallahu anhu said, "No, I'm running from one taqdir of Allah to another taqdir of Allah." Meaning, with the new information he received, right, he is doing the effort to get away from the plague and not get affected. And that's what happened. If you think about it, it's not a simple thing. He was just right outside of Medina, Sham, and had to turn back many days of journey, probably weeks, back to Medina. So it's not something. On one point of view, it's inconvenient, right? I just want to rest, probably, just get into Sham, and maybe one
some people might think, well, if I die, I die. It's Allah's takdir. But no, the effort is what the tawakkul means tawakkal means you do the effort within your own capacity or mind that Allah has given you, and make a sound decision that will get the result you want. So, that's this is the key in a strong personality of a Muslim, tawakkal, always trusting in Allah. So the hadith that Kalau kalian bertawakal kepada Allah yang sebenarnya, okay. Allah berikan Yeah, rezeki. if you, and the hadith goes, if you're familiar with this as well, if you perform tawakal with the true meaning of tawakal, the truest meaning of tawakal, then you would have tawakkals like the bird who goes in the morning with an empty stomach and comes back with a full stomach. Of course, what's implied in the hadith is not explained. What was explained just now is the bird goes in the morning and hunts and looks for its food. Right? It digs this section of dirt. There's nothing. This section of the dirt is nothing. And then eventually, after 10, 100, maybe 1,000 tries, and he gets something to eat and gets full and goes back in the evening. So just that's something that probably can be inferred, but the beautiful, the way Rasulullah SAW packaged in the hadith is really compact, and we understand what is implied there. So the effort is really important as part of tawakkul, even though tawakkul is essentially the heart, right? It starts from the heart and manifests through the limbs and your deeds. All right. Thank you very much. Baik, itu saja mungkin penjelasan daripada kami. Kalau ada pertanyaan, diskusi, kedua, mungkin kami persilakan. Okay, we're opening up for Q&A. Just raise hands, and I don't think does this microphone go far enough? We'll try. Just question, brother. Yeah. Yeah, I did have a question actually. So there have been some times in my life where I should have put in some effort and some work for something that I wanted, but I didn't put in the effort, but Allah still gave it to me anyways. So do we consider that as just Allah was being extra kind to me, even though if I didn't get the result, I would have deserved not getting it? Does that make sense? Oke, jadi pertanyaannya adalah ada kalanya dalam gimana kita translate Indonesian. Ada kalanya saya dalam hidup saya berusaha. Saya tahu bahwa usaha saya tidak strong enough, tidak banyak. Tapi Allah memberikan saya anyways, bahkan lebih dari apa yang saya pikirkan. Apakah saya tawakal? Saya sudah melakukan tawakal dengan ini karena saya mungkin tidak 100% atau 120% berusaha. Dalam tawakal konsepnya adalah usaha dari kita hasilnya full itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tentukan sesuka hati sekehendaknya, bukan sekehendak kita, tapi sekehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada saat saya berusaha dengan sesuatu, saya mendapatkan hasil besar atau kecil, itu persis sama rumusannya adalah usaha besar hasil kecil, usaha kecil hasil besar, sama aja itu. Kalau itu seandainya kita berpegang kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang salah kalau usaha kecil dapat besar, itu kita berpikir wah memang beginilah rumusan tawakal. Ya, kita cukup usaha dikit aja dapatnya besar, itu salah. Ini yang salah. Tapi rumusan tawakal adalah usaha dari kita, hasil besar kecil daripada Allah. Nah, itu betul. Jadi ketika saya kecil usaha saya dapat
besar, ya udah emang hasilnya daripada Allah kok, ya. Kemudian usaha besar dapat hasil kecil, sama juga hasil daripada Allah. Jangan ketika dapat besar, usaha kecil dapat besar, merasa senang, iman nih betul-betul hebat. Pas usaha besar, hasil kecil, waduh, jadi kufur. Itu yang salah. Nah, jadi dia harus paham begitu. Nah. Okay, so try to make sure here. So if we make an effort, it doesn't matter if it's big or small, and Allah gives you. So in the example just now, if you make little effort and Allah gives you a lot of results, right? That's fine. That is still, as long as you still associate that with what Allah has ordained, right? However, we want to go one step further. The wrong lesson to take is if we subconsciously say, "Oh, even with little effort, I get this much," and then it affects your future endeavors, and you don't put as much effort as you should. You continue; it becomes a pattern, right? And then the danger after that is in the next incident, if you do a little effort and you don't get as much, then you run into the danger of being in a negative thinking about Allah. Let's say it like that, right? So the correct lesson is it doesn't matter what result you get. Say Alhamdulillah, right? And then still associate it with Allah. And in the next endeavor, put in even more effort. We recognize that you did less effort before. Well, in the next one, I can do better. But still leave the results to Allah. Ya, jadi secara konklusinya adalah kalau usahamu besar, usahamu kecil mendapatkan hasil besar, engkau ucapkan Alhamdulillah. Ketika usahamu besar dapat hasil kecil, mampu gak engkau ucap Alhamdulillah dengan makna yang sama, dengan perasaan yang sama? Ya, berarti engkau itu bertawakal. Yeah, so good point there. So when you do a little effort and you get a lot of results, you say Alhamdulillah and remember that feeling. So when you do a lot of effort and only get a small effort, can you still say Alhamdulillah with the same feeling in your heart? That's the goal. And that's when you, inshallah, you're in the right direction of performing tawakal. I'm just relaying what he said. Ada lagi? Any other questions? Dalam bahasa Indonesia. Ya ada. Yang dari bahasa Indonesia ada Q&A. Questioner in Indonesian. Ada. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan gak ada yang ngantuk ya. Paham semua. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ya, ini alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa sambung lagi. Nanti bila ada konsultasi secara khusus kami persilakan, nanti boleh hubungi kami atau bagaimana, kami bersedia ada di sini. Dan insyaallah nanti sore pada asar kita lanjutkan kembali. Ya, kalau ada pertanyaan mau disambung di sana nanti bisa lebih manfaat kepada yang lain juga kami persilakan ya. Nah, sekian, terima kasih banyak. Translate-nya luar biasa seperti orang Amerika. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita sholat sunnah 2 rakaat. I guess before I forget, Sheikh Atmi also said if you want like one-on-one consultation, he's available as well. Otherwise, this afternoon ada ceramah lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.